Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ibu harap kalian sehat-sehat selalu ya. Hari ini hari Jumat tanggal 3 September 2021. Kita akan memulai pelajaran yang pertama dengan materi yang baru atau materi yang pertama pada bab 1 tentang melaporkan hasil percobaan. Di sini langsung saja Ibu terangkan sedikit atau jelaskan sedikit tentang materi melaporkan hasil percobaan. Pada bab ini ada 4 yang kita pelajari dan ada tahap-tahapnya. Yang pertama, mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Yang kedua, menyimpulkan informasi laporan percobaan. Yang ketiga, menelaah struktur kebahasaan teks laporan percobaan. Dan yang terakhir, menyajikan laporan percobaan. Nah, itu tadi poin-poin yang kita pelajari pada bab pertama kita. Selanjutnya, langsung saja Ibu jelaskan sedikit tentang pengertian melaporkan hasil percobaan. Pengertian melaporkan hasil percobaan adalah laporan hasil dari suatu percobaan yang sudah dilakukan. Nah, jadi sebelum kita melaporkan hasil percobaan, kita harus melakukan percobaan itu tersebut atau itu sendiri. Dan setelah itu kita membuat laporannya. Selanjutnya pada poin kedua, melaporkan hasil percobaan. Nah, di sini ada mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Ada 3 poin. Yang pertama masih dengan arti laporan, selanjutnya contoh teks laporan, dan ada tujuan utama teks laporan. Dapat kalian lihat dan dapat kalian pelajari serta kalian baca. Ibu menjelaskan tentang poin-poinnya saja. Selanjutnya ada menyimpulkan informasi laporan percobaan. Di sini ada 2 poin. Untuk membuat kesimpulan terhadap informasi yang perlu diperhatikan adalah kejelasan dan kelengkapan informasi terkait dengan struktur penyajiannya. Selanjutnya, selain itu perlu diperhatikan juga kejelasan informasi dikaitkan unsur kebahasaan, misalkan tata bahasa, kata, dan kalimat yang digunakan. Nah, di sini kata dan kalimat yang digunakan ini harus jelas, harus menggunakan kata baku. Yang terakhir atau yang selanjutnya, menelaah struktur kebahasaan teks laporan percobaan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, kejelasan dan kelengkapan, hampir sama dengan yang B tadi. Selanjutnya, adapun struktur teks laporan terdiri atas pertama, umum berupa klasifikasi dan pernyataan. Yang ketiga, misalnya klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan yang dibahas secara umum. Nah, ini poin ketiga ini kalian disuruh menjelaskan, misalkan kalian meneliti tentang hewan, alam, atau tumbuhan gitu kan. Di sini kalian harus menjelaskan seperti apa hewan tersebut, seperti apa alamnya atau tumbuhan tersebut. Nah, dan yang terakhir, poin yang terakhir di sini ada uraian, menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci bagian per bagian. Nah, ini kalian harus menjelaskannya secara terperinci. Selanjutnya ada ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan pada umumnya. Nah, di sini ada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin. Dapat kalian lihat sendiri di situ. Kalian bisa baca-baca karena sudah Ibu buat rangkumannya, jadi kalian sudah bisa membacanya sendiri dan simak baik-baik materi yang Ibu berikan. Selanjutnya ada yang D, yang terakhir, menyajikan laporan percobaan. Di sini ada format. Nah, format laporan percobaan dibuat sebagai berikut. Yang pertama ada nama, kedua kelas. Nah, nama kalian siapa, kelas berapa, tujuan percobaan. Nah, tujuan percobaannya apa? Hipotesis percobaan. Hipotesis percobaan ini misalkan kalian
melakukan percobaan untuk hewan misalkan, atau alam atau pertumbuhan ditulis, misalkan tumbuhan apa. Alat dan bahan, alat yang dipakai apa, misalkan gunting atau penggaris atau teleskop dan lain-lain. Prosedur, nah ini jalannya bagaimana gitu ya. Jalannya kalian melakukan percobaan itu bagaimana, itu ditulis. Terus data apa saja yang kalian peroleh. Terus hasilnya bagaimana, terus kesimpulan. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan, itu dari penjelasan semuanya. Nah, sampai sini dulu penjelasan Ibu yang tadi. Ibu tidak perlu panjang lebar menjelaskannya, cukup poin-poinnya saja dan kalian bisa melihat semua keterangan-keterangannya ada di materi yang Ibu berikan. Selanjutnya yang terakhir di sini ada latihan soal. Yang pertama, langsung saja Ibu bacakan. Yang pertama, jelaskan pengertian laporan hasil percobaan. Yang kedua, sebutkan tujuan utama dari melaporkan hasil percobaan. Dan yang terakhir, sebutkan ciri kebahasaan teks laporan. Nah, dari 3 soal ini dapat kalian lihat jawabannya di materi yang tadi, yang Ibu jelaskan tadi, yang Ibu tulis di materi yang Ibu berikan. Ibu harap kalian menjawabnya dengan rapi, jelas, dan tidak melenceng dari materi ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.